Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngambil peran yang agak beda nih. Kita bakal jadi arsitek. Tapi bukan arsitek yang bikin gedung pencakar langit ya. Kita bakal ngebangun sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu arsitektur dari cara kita berpikir. Dengan ngebedah literatur soal fondasi pengetahuan, kita bakal sama-sama belajar gimana sih caranya ngebangun sebuah struktur pemahaman dan kebenaran yang benar-benar kokoh dan gak gampang goyah. Coba deh, sesekali berhenti bentar dan mikir, hal-hal yang selama ini kita yakini 100%, dari mana sih kita tahu kalau itu beneran bener? Ini bukan pertanyaan jebakan loh, tapi pertanyaan mendasar yang emang sengaja dirancang buat menantang dan membongkar semua asumsi otomatis kita tentang realitas sehari-hari. Nah, biar nggak bingung, ini dia semacam cetak biru yang bakal kita pakai hari ini. Pertama, hakikat filosofi ilmu pengetahuan. Kedua, 3 pilar pengetahuan kita. Terus yang ketiga, pengetahuan biasa versus ilmu pengetahuan. Keempat, sang induk segala ilmu. Dan terakhir, membangun kerangka berpikir kritis. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, hakikat filosofi ilmu pengetahuan. Waktunya kita meletakkan batu pertama untuk bangunan pemikiran kita. Jadi gini, filosofi ilmu itu bisa dibilang kayak fondasi beton yang ditanam dalam banget di bawah tanah. Dia memaksa kita buat nggak gampang nelan informasi mentah-mentah. Dia nuntut kita buat benar-benar merefleksikan dan menganalisis dasar dari ilmu itu sendiri. Alih-alih cuma nanya, apa sih ini? Filosofi itu mengharuskan kita buat nanya bagaimana dan mengapa sesuatu itu bisa dan layak disebut sebagai kebenaran mutlak. Kritis banget kan? Oke, lanjut ke bagian kedua. 3 pilar pengetahuan kita. Fondasinya udah ada, sekarang kita mulai naik ke atas dan ngebangun pilar-pilar penyangga utamanya. Pilar yang pertama kita sebut ontologi. Istilahnya emang agak berat ya, tapi intinya gini. Ontologi itu secara khusus ngebahas soal hakikat dari apa yang lagi kita kaji, atau objek formalnya. Dia berurusan langsung sama eksistensi dan realitas. Ontologi nanya, barang yang kita pelajari ini beneran ada nggak sih? Wujud nyatanya kayak gimana? Ini tuh ibarat tiang besi pertama yang mastiin kalau pikiran kita nggak sekadar berhalusinasi. Nah, pilar penyangga yang kedua namanya epistemologi. Kalau ontologi tadi pusing mikirin wujud, epistemologi ini lebih fokus ke pertanyaan. Gimana sih cara kita tahu? Fokusnya benar-benar ada di metode, proses, dan cara kita dapetin pengetahuan itu. Disinilah kita ngetes validitasnya. Kita harus mastiin kalau kebenaran ilmiah yang kita dapat tuh murni hasil dari metodologi yang tepat, bukan dari asal tebak-tebakan berhadiah. Terus kita melengkapi fondasi ini dengan pilar ketiga yang perannya super krusial, aksiologi. Punya ilmu dan metode yang benar aja ternyata belum cukup loh. Aksiologi ini nuntut kita buat mikirin nilai dan kegunaan dari ilmu tersebut. Bisa dibilang ini tuh pilar nurani. Dia yang nanya, ilmu ini bawa manfaat atau kemaslahatan gak sih buat manusia? Secara etika moral gimana? Coba bayangin, apa gunanya penemuan super canggih kalau ujung-ujungnya malah ngerugiin kita? Aksiologi inilah yang mastiin bangunan ilmu kita aman dan nyaman buat ditinggali. Kita geser ke bagian ketiga, pengetahuan biasa versus ilmu pengetahuan. Mari kita lihat, apa sih bedanya gubuk mental yang gampang rubuh sama benteng ilmiah yang benar-benar kokoh? Ternyata garis pemisahnya tuh tajam banget. Nggak semua yang kita tahu alias sekedar knowledge bisa seenaknya dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Pengetahuan biasa tuh ya kayak kita tahu kalau langit mendung berarti mau hujan. Itu cuma pengamatan awal. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang sesungguhnya, wah itu wajib punya metode yang sistematis, benar-benar objektif, dan yang paling penting harus bisa diuji kebenarannya secara berulang kali dengan hasil konsisten. Itu dia semacam sertifikat kelayakan dari sebuah sains. Masuk ke bagian keempat, sang induk segala ilmu. Kita bakal kenalan sama kekuatan masif yang selalu ngejaga semua disiplin ilmu biar nggak kehilangan arah. Ada sebuah ungkapan historis dalam bahasa Latin yang wibawanya luar biasa, mater scientiarum. Artinya, sang induk segala ilmu. Filsafat tuh emang diposisikan sebagai figur seorang ibu buat ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena filsafatlah yang selalu ngasih arah dan batasan biar ilmu itu tetap logis dan pastinya etis. Tanpa bimbingan sang ibu ini, ilmu bisa dengan gampang berubah jadi sekedar kumpulan aturan teknis yang kaku dan akhirnya kehilangan sentuhan kemanusiaannya. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, membangun kerangka berpikir kritis. Di sini kita bakal lihat gimana sih cara pakai struktur arsitektur pemikiran kita ini di dunia nyata. Jadi, apa sih untungnya capek-capek mahamin ini semua? Gini,
Pemahaman mendalam ini tuh ngasih kita semacam superpower buat ngebangun kerangka berpikir yang benar-benar kritis dan radikal. Radikal di sini maksudnya mampu mikir lurus, terus sampai ke akar-akar masalahnya ya. Hal ini bakal kepake banget waktu kalian mau nyusun penelitian yang valid, memahami batasan dari ilmu itu sendiri, dan secara elegan ngebantu kita ngegabungin berbagai disiplin ilmu buat mecahin masalah-masalah kompleks di masyarakat. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Gimana sih cara kalian bakal pakai ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini buat nyaring banjir informasi yang tiap hari masuk ke otak kita? Di era yang penuh misinformasi kayak sekarang, coba deh jadiin 3 pilar tadi sebagai filter harian kalian. Mulai sekarang, pertanyakan eksistensi infonya, periksa validitas cara dapetnya, dan coba nilai apa manfaat etisnya. Terima kasih udah ikutan jadi arsitek pikiran yang antusias di sesi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru kita berikutnya.